7 tempat wisata di Papua yang wajib dikunjungi. Jika Anda berpikir Indonesia tak lebih menarik dari negara-negara di Eropa sana, cobalah berkunjung ke tanah Papua. Pulau paling timur Indonesia ini memiliki segala keindahan alamnya yang tak habis Anda jelajahi. Daratan dan alam bawah laut menjadi surga tersendiri bagi para penggemar wisata alam. Tak hanya alamnya yang kaya, Papua juga menyimpan kearifan budaya lokal yang masih bertahan di zaman serba modern ini. Menjelajahi Papua tentunya akan menjadi sebuah pengalaman menarik yang bisa Anda ceritakan ke keluarga dan teman terdekat Anda. Kunjungi Papua, jelajahi kekayaan negeri sendiri. Jika masih bingung harus kemana di sana nanti, berikut ini 7 tempat wisata alam yang ada di Papua yang wajib Anda kunjungi. Nomor 1, Taman Nasional. Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Taman Nasional dengan luas 1453,500 hektar ini hampir 90% merupakan perairan. Tak mengherankan jika Taman Nasional Teluk Cendrawasih menjadi kawasan konservasi laut terbesar dan terluas di Indonesia. Di sini terdapat 196 jenis moluska dan 209 jenis ikan yang bisa Anda saksikan di alam bawah lautnya. Tak jarang kura-kura, penyu, hiu, dan lumba-lumba juga ikut menemani Anda saat menyelam. Taman Nasional Teluk Cendrawasih diresmikan pada tahun 1993 oleh Kementerian Kehutanan. Selain menikmati alam bawah lautnya, Anda juga bisa menjelajahi pulau-pulaunya. Pulau Miosuar, salah satu pulau di tempat wisata di Papua ini memiliki gua dan sumber air panas dengan kandungan belerang yang layak Anda kunjungi. Selain Pulau Miosuar, masih ada Pulau Yop, Pulau Numfor, dan Pulau Nusrowi, dan pulau-pulau lainnya yang tak boleh Anda lewatkan. Tempat wisata ini secara administratif berada di 2 kabupaten yaitu Wondama dan Nabire. Taman Nasional ini juga menjadi pusat penelitian hiu paus atau whale strike yang dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan LSM dalam dan luar negeri. Nomor 2, Raja Ampat. Raja Ampat. Siapa tak mengenal Raja Ampat? Salah satu tempat wisata di Papua ini keindahannya menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. Kawasan Raja Ampat ini terdiri dari 4 pulau besar yaitu Wagyu, Misol, Salawanti, Batanta, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Raja Ampat memiliki biota laut yang beragam. Menurut laporan dari The Nature Conservancy, sebanyak 75% spesies laut dunia ditemukan di perairan Raja Ampat. Selama menyelam, Anda akan ditemani sekitar 1.511 jenis ikan dan juga penyu laut. Meskipun Anda bebas menyelam kapan saja sepanjang tahun di sini, namun waktu terbaiknya adalah pada bulan Oktober dan November. Pada bulan-bulan ini, cuaca sedang bagus dan air sangat jernih sehingga jarak pandang saat menyelam sangat ideal. Jika tak ingin menyelam, Anda masih bisa menikmati keindahan Raja Ampat dengan melakukan trekking di pulau-pulaunya. Takut tersesat, tenang saja. Anda bisa menggunakan jasa pemandu di sini. Pemandu di tempat wisata ini adalah warga setempat yang sehari-harinya berprofesi sebagai nelayan. Jangan lupa membawa buah pinang atau permen untuk diberikan pada warga setempat. Buah pinang dan permen dianggap sebagai tanda persahabatan dan akan membuat Anda lebih akrab dengan mereka. Di sini ada banyak souvenir yang bisa Anda beli sebagai oleh-oleh, mulai dari patung suku Asman sampai alat musik dan kain tradisional. Nomor 3, Danau Sentani. Danau dengan luas 9.360 hektar ini merupakan danau terbesar di Papua. Terletak sekitar 50 km dari pusat kota Jayapura. Danau Sentani menawarkan keindahan luar biasa. Sedikitnya ada 21 pulau yang menghiasi danau dengan ketinggian 75 meter di atas permukaan laut ini. Ada banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan di sini, mulai dari berenang, memancing, menyantap kuliner di sekitar danau sampai menyewa perahu untuk keliling danau. Selain itu, ada 24 desa di sekitar tempat wisata ini yang bisa Anda kunjungi dan berinteraksi langsung dengan warganya. Pemandangan deretan rumah panggung dengan jaring ikan menjadi hal yang wajar Anda saksikan di sini. Yang menarik adalah adanya acara tahunan yaitu Festival Danau Sentani yang biasa diselenggarakan pada pertengahan bulan Juni. Saat festival berlangsung, tempat wisata di Papua ini akan dipenuhi disesaki wisatawan yang ingin menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya setempat. Selain menikmati pertunjukan selama festival, Anda juga bisa memuaskan lidah dan perut dengan kuliner khas Papua yang banyak disajikan di sini. Nomor 4, Danau Paniai. Danau Paniai tak kalah menarik dari Danau Sentani. Danau ini bahkan disebut sebagai danau terindah pada konferensi danau sedunia.
di India pada tanggal 30 November 2007 yang diikuti 157 negara. Danau ini berada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut dengan luas 4.500 hektar. Saat senja, pemandangan di tempat wisata ini sangat cantik. Anda bisa melihat tebing-tebing burung-burung berterbangan di atas danau ditambah perahu nelayan setempat yang mulai merapat pulang. Di sini, Anda bisa memancing bersama perempuan-perempuan suku Mee dan Moni yang biasa dipanggil Mama. Danau Paniai merupakan salah satu penghasilan ikan air tawar terbesar di Papua. Banyak ikan yang Anda temukan di sini seperti ikan mas, ikan nila, dan ikan mujair. Fasilitas yang disediakan di tempat wisata di Papua ini cukup lengkap, mulai dari pos jaga, pemandu, sewa perahu, dan alat mancing, sampai warung makan di sekitar danau. Jika ingin menikmati keindahan Danau Paniai lebih lama, Anda bisa menginap di rumah warga. 5. Lembah Beliem. Lembah Beliem merupakan tempat tinggal suku Dani, Yali, dan Lani yang terletak di sekitar Pegunungan Jayawijaya. Berada di ketinggian 1.600 meter di atas laut membuat suhu di tempat ini bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada malam hari. Di sini, Anda bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan suku asli yang masih memakai koteka bagi pria dan rok rubai bagi perempuannya. Pada bulan Agustus, Lembah Beliem menjadi tempat wisata di Papua yang menarik banyak perhatian wisatawan. Selama 3 hari, diselenggarakan acara tahunan yaitu Festival Lembah Beliem. Festival ini sebenarnya merupakan cara pemerintah untuk menghapuskan perang antar suku yang sering terjadi di sini. Perang antar suku telah dilarang. Sebagai gantinya, diadakan festival ini yang mengubah perang antar suku tersebut menjadi pertunjukan seni dan budaya untuk mengundang wisatawan. Skenario yang dijalankan, biasanya perang akan diawali dengan penculikan perempuan salah satu suku atau pencurian babi yang menjadi hewan ternak di sini. Selanjutnya, perang akan berlangsung dengan diawali tarian suku dan diiringi musik tradisional. 6. Desa Wisata Suwandarik. Desa Wisata Suwandarik. Jika di Lembah Beliem, Anda bisa berinteraksi dengan suku yang tinggal di pegunungan. Di Desa Suwandarik, Anda bisa bertemu langsung dengan suku asli yang hidup di pesisir. Desa Suwandarik masih berada di kawasan Kabupaten Raja Ampat, tepatnya di Meos Mansar. Di sini Anda bisa melihat rumah tradisional yang berbuat dari kayu dan beratap jerami. Tempat wisata budaya ini hanya ditempati sekitar 46 kepala keluarga. Perempuan-perempuan di sini bisa membuat topi dan tas dari daun pandan laut. Jika menyukai hasil karya mereka ini, Anda bisa membeli langsung di tempatnya. Di sini Anda bisa menyelam dan snorkeling. Selain itu, Anda juga bisa trekking ke telaga unik yang ada di desa ini. 7. Pantai Bosnik. Pantai Bosnik, siapkan kamera Anda karena keindahan pantai ini bisa membuat Anda tak berhenti mengambil gambarnya. Pantai Bosnik yang berada 15 km dari pusat kota Biak ini memiliki hamparan pasir luas dengan air jernih kebiruan dan deretan pohon kelapa yang menjadikannya sebagai pemandangan sempurna untuk diabadikan di dalam kamera Anda. Tempat wisata di Papua ini cocok sekali untuk bersantai bersama keluarga. Dengan membayar 10.000 saja, Anda sudah bisa menikmati keindahan pantai yang terletak di Desa Woniki ini. Selain bermain voli pantai di pasirnya yang landai, Anda juga bisa menyewa saung dengan harga Rp50.000 dan menikmati es kelapa muda segar juga kuliner setempat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf kalau ada kata salah penyebutan.